Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun tomat. Yang jawab salam sepi amat. Sepi amat Mbe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga. Jawab salam B. Mau enggak. Kayak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'da. Wa qaulul masyhur amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu innahu huwas sami'ul basir. Kagak, ini acara apa ini? Oh, menyambut bulan suci Ramadan. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Sekalian rajaban kali ya? Apa-apa? Iya, sekalian menyambut Ramadan. Bu Ibu, rajaban sekalian menyambut. Berarti dua. Apanya? Hah? Innahu huwas sami'ul basir. Likulli lafdin jalalah fahuwa dzikrun. Jadi kalau ada yang baca Al-Quran, ibu menjawab Allah, itu dapat ganjar, dapat pahala. Wa qala habibunal karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah. Wa qala aidan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Wa qala al-ulama bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullah Abdul Muthalib wa Hasimun Abdul Manafin yantasib. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji. Hari apa itu di sini? Ada kayak gitu, ada. Kayak kagak bikin duit kayak gitu. Ya ada yang kayak gitu di sini ada. Jadi sama di kampung saya. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil al-mukarram wal muhtaram, orang tua saya, guru saya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ibrahimiyah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, amin, ditambah keberkahan, tambah kemuliaan, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa yang kedua kalinya guru saya Al-Ustadz Basri, Al-Ustadz Hasan Basri beserta keluarga besar. Mbah apa namanya? Mbah Rion sama Mbi Micot dan Abah Haji Patoni. Kita doakan mudah-mudahan guru kita beserta keluarga besarnya Allah beri rizki yang barokah, rizki yang melimpah. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah keberkahannya, amin, tambah-tambah kemuliaannya. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabul segala cita-citanya, dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, kaula mudi, para wali murid yang pada malam hari ini kumpul di ini tempat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus ihtifalan anak-anak dan sekalian penutupan sementara pengajian anak-anak. Bu, kita ngadoa bareng-bareng, mudah-mudahan kumpulnya ibu pada malam hari ini diberi ganjaran yang berlipat ganda, amin. Mudah-mudahan langkah ibu dijadikan, dibalas, ditulis sebagai kebaikan, amin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat ibu Allah kabul, dan mudah-mudahan Allah berkahkan milik rezeki ibu-ibu. Yang banyak hutangnya mudah-mudahan Allah lunasin. Kalau hutang ya kencang. Dan mudah-mudahan anak ibu Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada kehadiran Zat yang Maha Suci, yakni Allahu Rabbul Izzati, yang telah memberikan aneka ragam kenikmatan, yang diantaranya nikmat iman,
nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat wal afiat. Karena berkat nikmatnya lah kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Salawat ma'assalam marilah kita limpahkan, marilah kita curahkan, kita bingkiskan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mendengar nama Nabi dijawabnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak dijawab maka ibu-ibu termasuk golongan orang-orang yang pelit. Dapat pahala, dapat. Kalau ada yang baca Quran jawabnya Allah. Kalau ada yang nyebut nama Nabi Muhammad jawabnya sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pada sehat? Baru kenal, saya kenal. Lu kenal bukan orang jauh ini Bu ya? Bapak-bapak kenal? Yang kenal yang orang jarang mah kenal. Mbi, kok kenal Mbi mah? Tapi ingat saya punya utang, ingat. Bohong. Bukan orang mana-mana, ini mah orang lama di Jarak. Ya Bu ya, orang lama di Jarak, gede di Jarak. Kan nggak jadi doang jadi mantu Puana. Ada Puana, nggak jadi mantu dia saya. Emang lagi segitu belum gawe. Ada Puana, sehat Puana? Nggak ada nasi saya itu dulu. Ya soal makan borit goceng ke dia Bu. Di dia mah borit goceng dapat orek, mie sama sayur. Iya, Puana paket anak santri itu dulu kalau kiriman telat pasti ke Puana. Jadi bawa duit goceng dapat orek, mie, bihun, sambal sama sayur. Mah gratis ngelihat anaknya. Ibu, bapak, jamaah rahimakumullah. Jadi ini mah yang ngomong, yang ceramah orang dekat, bukan orang jauh. Orang gede di jarak. Orang gede di jarak. 8 tahun atau 7 tahun saya di jarak. Ya kurang lebih segitulah. Kalau Mbi duduknya duduk langganan saya. Saya kalau begadang itu makan duduk Mbi. Iya, udah ini berarti kumpulan orang jarak semua ya. Sekarang saya tanya nih judulnya mau ngaji apa mau ngobrol? Mau ngaji apa mau ngobrol? Mau ngaji apa mau ngobrol? Kalau ngobrol pulangnya saya dibiarin. Kalau ngaji saya pulangnya di Ibu bapak jamaah rahimakumullah. 7 tahun apa 8 tahun saya mondok di Jarak. Jadi yang orang Jarak mah udah nggak asing ngelihat saya. Udah nggak asing. Karena memang gedenya di Jarak. Bang Jono, Bang Aksam, Pak Isa, Pak Muni. Iya. Itu langganan saya semua. Kalau dia bukunya masih ada mah, tahu utang saya masih ada atau enggak kali itu. Orang saya keluar tahun 2017. Nama saya diliatin buku hutang. Karena anak santri mah banyak utangnya. Ntar mau keluar, mau diiring baru dibayar-bayarin. Bilang, "Mak, Bapak, nih hasil saya mondok 7 tahun. Bang Aksam 50.000, Bikia 35,
Po Isa 45.000, Bang Jono bekas rokok Samsu 20.000. Kata bapak mama saya, lu mondok apa ngekos katanya. Pun pulang mondok ngasih hutang banyak amat katanya. Nah, itulah ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ini mah kumpulan orang jarak semua ya, nggak ada orang jauh, nggak ada orang jauh. Berarti kalau sampai jam 12 siap, sampai jam 1, sampai jam 2, jam 3 saya pulang duluan. Atau serambi di sini di jalannya situ udah Depro. Paling nggak disangka orang baru, Bi. Baru gila. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul di ini tempat dengan wasilah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat wal afiat. Nikmat sehat wal afiat. Kira-kira ibu-ibu nih kalau lagi meriangin bisa ke sini? Bisa tak kagak? Kok Isa lagi meriangin nih bisa ke sini? Boro-boro maru potatu dingin meriang, atau mending di rumah melongkol. Benar apa benar? Berarti kita dapat duduk di ini tempat atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga atas nikmat Allah yang berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Apa pentingnya nikmat iman dan Islam? Penting. Nikmat Islam, nikmat iman yang menentukan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu kalau meninggal bawa iman, bawa Islam, itu udah dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mati membawa iman, membawa Islam, yakin dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Katanya jarang sholat, jarang zakat, jarang puasa, apakah bisa masuk ke dalam surga? Sekarang ibu-ibu saya tanya, Bu, ibu-ibu, pakaian kotor bisa masuk ke dalam lemari? Pakaian dekil bisa masuk ke lemari? Kudu diapain dulu? Kudu dicuci, direndam sama rinso. Habis direndam di giles, habis digiles di sikat, habis disikat di peras. Lu becek lo, habis jemurnya kali. Habis diperas baru digotong dulu. Dijemur di dalam atau becek, bagaimana? Baru habis itu baru dijemur kering, disetrika, baru bersih, masuk ke dalam lemah. Begitu juga dengan kita yang meninggal membawa iman dan Islam, tapi begitu dilihat amal catatannya, masih banyak catatan amal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama diri kita pun harus dibersihin dulu. Dibersihin di mana? Dibersihin awak kita, diasupin ke dalam mesti dicuci. Iya kan, tadi orang yang meninggal membawa iman dan Islam sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita banyak dosa? Maka sama seperti tadi, pakaian yang masuk ke dalam lemari biasanya pakaian bersih. Sama surga pun akan dimasuki hanya untuk orang-orang yang bersih. Maka diri kita kalau ingin masuk ke surga dengan catatan tadi membawa iman dan Islam, tapi banyak dosa-dosa yang berkelumuran di dalam diri kita, sama diri kita pun harus dibersihin dulu. Dibersihin dulu, diasupin dulu ke dalam neraka. Ntar udah bersih dosanya, baru dimasukin ke dalam surga. Alhamdulillah. Yang saya tanya, mau masuk surga? B, mau masuk surga? Ini yang belah sini mau masuk surga? Kapan maunya?
Kapan saya tanya mau masuk surga? Kapan maunya? Ya besok-besok berhenti begitu. Nanti dulu. Orang kalau ditanya mau masuk surga mau, ditanya kapan pada nang diam. Jawab besok, takut ada yang datang besok. Jawab nanti, takut kelamaan. Takutnya jawab nanti, begitu dijawab termatinya begitu kiamat seminggu lagi mau. Iya, orang-orang udah pada kagak ada nih. Kok Isa tinggal sendirian mau? Iya nih, kita orang-orang udah pada mati. Tinggal sendirian po, kira-kira mau? Kalau aku udah jualan. Lalu ntar yang mandi sendiri, sholatin, nguburin. Bunuh diri itu. Itu mah bunuh diri. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita modal untuk hidup di alam dunia, yaitu sama semua manusia yang hidup di alam dunia, yang hidup di muka bumi itu sama semua dikasih modal sama Allah, yaitu berupa uang lagi, yaitu berupa sehat, dan Allah berikan modal yaitu berupa waktu. Dan sudah pasti nih manusia, orang-orang seluruh yang ada dalam dunia pasti dikasih jatah waktunya 1 hari 1 mal, yaitu 24 jam. Berapa jam? 24 jam. Nah, dari yang 24 jam Allah ngasih modal ke kita buat hidup, buat bertahan hidup di dunia. Maka dari itu nanti yang Allah kasihkan akan dipertanyakan. Modal yang Allah kasih waktu 24 jam atau 1 hari 1 malam nanti akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dipertanyakan. Misalkan hai orang jarak, tuh dikasih waktu 1 hari 1 malam 24 jam dipakai apa? Kata orang jarak, pagi mah dipakai nyabut. Ada yang nyabut, suka nyabut pagi-pagi. Buat kangkung, buat sesin, ada. Ada yang lagi ditanya, hei orang jarak, ditanya, dikasih waktu 24 jam dipakai apa? Kata lakinya dipakai kerja. Berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang malam. Maka nanti waktu yang kita gunakan jika tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan berpotensi atau akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah ngasih modal ke kita berupa waktu dan sehat 1 hari 1 malam 24 jam illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Makanya ibu-ibu, nih 24 jam saya tanya dipakai apa ya? Sholat ilok 24 jam. Pagi-pagi ibu-ibu dipakai apa? Masak. Pakai ngaji tangga. Wae johor sholat tak kagak. Wae asar, maghrib, isya, subuh. Jam berapa subuhnya? 7:30. Ada subuh 7:30. Itu namanya subha. Subuh sama duha disatuin nama dia. Kalau waktu yang Allah berikan kepada kita seimbang, kita yang diberikan modal oleh Allah subhanahu wa ta'ala seimbang,
bisa digunakan. Separuh digunakan untuk beribadah, separuh lagi digunakan untuk mencari dunia. Tapi waktu yang digunakan mencari dunia bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk beribad. Bapak-bapak kerja berangkat pagi pulang sore, kalau diniatin ibadah maka akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjar. Maka nilai di hadapan Allah yaitu berupa pahala, berupa ganjaran. Alhamdulillah. Berangkat kerja, niat saya kerja untuk menafkahi, menutupi kebutuhan anak dan istri saya, maka berangkat kerjanya dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu masak, niatnya ibadah. Di dalam hati, ya Allah, niat saya masak buat anak saya supaya kuat tegar nanti ngadepin sholat johor, supaya kuat dipakai ngaji, supaya kuat dipakai belajar, supaya kuat dipakai sekolah, dengan tujuan supaya kuat dipakai beribadah kepada Allah dan menjadi penerus orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau diniatin ibadah jadi pahala. Ngedidik anak diniatin ibadah jadi pahala, jadi ganjar. Alhamdulillah. Dan yang kedua, Allah ngasih modal ke kita yaitu berupa akal. Berupa apa katanya? Akal. Ini saya tanya ibu-ibu yang hadir di sini, pada punya akal? Pada punya akal kagak? Bisa? Pada punya akal? Kalau nggak punya akal namanya gil. Kita dikasih akal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlawan dari akal yaitu nafsu. Kita dikasih akal pasti dikasih nafsu. Manusia dikasih akal pasti dikasih nafsu. Beda sama malaikat, dikasih akal tapi enggak dikasih nafsu. Beda juga sama binatang, dikasih nafsu tapi enggak dikasih akal. Sekali lagi, kalau malaikat dikasih akal enggak dikasih nafsu, kalau binatang dikasih nafsu enggak dikasih akal. Maka wajar. Melihat ayam suka di mana ya kan? Melihat emeng suka di mana ya kan? Melihat emeng berak di mana ya? Melihat ayam berak di mana ya kan? Karena memang binatang tidak diberi akal, tapi cuma diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita manusia. Manusia diberikan akal dan nafsu supaya apa? Supaya manusia bisa menjadi lebih baik dari malaikat, supaya manusia tidak menjadi lebih hina dari binatang. Karena itulah yang menjadikan, yang membedakan manusia supaya tidak sama hinanya dengan binatang, yaitu dengan menuntut ilmu. Berbeda dengan malaikat. Malaikat mah dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Makanya wajar malaikat yang tugasnya sujud 1 hari 1 malam sujud terus malaikat mah. Yang diperintahkan oleh Allah membaca tasbih malaikat nggak ada berhentinya. Sekarang manusia dikasih akal sama nafsu. Begitu dur adzan johor, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata akal begini, sholat duluan mantep kayaknya nih, habis sholat mengeringkuk tak apa. Kata akal berkata sholatlah awal waktu, udah sholat mah enak. Itu kata akal. Tapi beda kata nafsu. Kata nafsu, deh atuh johor mah panjang ini waktunya, ntar aja jam 2. Ada yang kayak gitu. Nah itu yang kayak gitu yang ngomong nafsu.
Jadi begitu masuk waktu sholat, kalau yang ngajakin kita sholat duluan itu namanya akal. Tapi kadang kita suka begini, lah entarlah jam 2. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu, lah entarlah jam 2:30 masih bisa ini. Kagol nih lagi ngaronin nasi katanya. Azan subuh, akal menyuruh lah sholat subuh dulu. Gampang nguduk mah ya udah mateng ini. Kata nafsu, beda nafsu mah. Nafsu mah ngajakinnya ntar ya dulu jam 5:30 kayak masih gelap ini. Itu kata nafsu. Jadi akal sama nafsu selalu bertentangan. Akal mah ngajakinnya kita ngajakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nafsu ngajakinnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal sama nafsu itu sama makhluk kita makhluk Allah. Ngan kadang kita suka kalah sama nafsu. Benar apa benar? Saya tanya nih ibu-ibu yang di sini, kalau azan Johor langsung ke air kagak? Langsung ngambil air wudhu tangga? Sholatnya jam berapa? Ngaku. Sholatnya jam berapa? Jam 1. 1:30 ada? Yang jam 2 ada? 2:30? Kira-kira. Kata akal sholat aja dulu baru nagihin. Kata nafsu dan ntar nagihin aja dulu. Ntar Johor mah masih ada 2:30. Begitu udah masuk 2:30 dan tanya Johor mah disatuin sama asar. Tuh itu namanya nafsu. Makanya ketika akal ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akal, man anta wa man ana. Kalau kata orang jarak, hai akal. Nih akal ditanya sama Allah. Hai akal, siapa kamu dan siapa aku? Bu, kata akal jawabnya, anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akal mah ngaku kalau Allah adalah Tuhannya, dan akal ngaku kalau dia adalah hambanya. Makanya akal mah ngajaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan nafsu. Nafsu mah ketika ditanya sama Allah, ya nafsu man anta wa man ana. Kata Allah bahasa orang jaraknya, hai nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Bu ibu, apa kata nafsu? Nafsu jawabnya begini, lulu gua. Itu kata nafsu. Kata nafsu, lulu gua. Ji. Kata Allah, ya malaikat, bawa nafsu ke dalam api neraka, rendam dia selama 100 tahun. Begitu direndam di dalam api neraka 100 tahun, diangkat kembali, ditanya lagi yang kedua kalinya, ya nafsu man anta wa man ana. Kalau kata orang jaraknya, hai nafsu, siapa lu, siapa gua? Apa jawab nafsu? Kata nafsu, lu gua. Itu namanya itu sifat nafsu. Maka Allah memerintahkan malaikat yang kedua kalinya, bawa dia ke dalam api neraka, rendam 100 tahun lagi. Begitu dia rendam di dalam api neraka 100 tahun, diangkat kembali, ditanya yang kedua kali, hai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Baru nafsu jawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Itu kata nafsu. Jadi kalau kita kesimpulannya hidup di alam dunia ngikutin hawa nafsu, ngikutin kepengen nafsu, maka akan cilaka. Resikonya tadi, na'udzubillah, kita direndam dulu di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau kita ngikutin nafsu mah, pegawaian apa ge, amal apa ge, pasti bakal dientar.
bakal dientar entar, masuk johor ngomongnya entar, masuk asar ngomongnya, masuk maghrib ngomongnya, masuk isya ngomongnya. Itulah nafsu. Maka jangan ikuti kata nafsu. Yang keberapa itu? Yang kedua. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, itulah tadi sekelumit tentang akal dan nafsu dan modal yang telah Allah berikan kepada kita. Intinya yang ketiga dari acara kita ini, mudah-mudahan ada yang dibawa pulang sama kita. Sedikit lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan, barang siapa yang berbahagia, bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah, itu baru bahagianya doang, baru senangnya belum ganjaran puasanya, belum ganjaran baca Quran di dalam bulan puasa, belum ganjaran tidurnya di bulan puasa. Sekarang saya tanya ibu-ibu, senang nggak dikit lagi bulan puasa? Senang tak nggak? Bahagia tak kagak? Apa bahagianya? Apa senangnya? Lebaran. Lebaran punya baju baru. Bahagia masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kenapa bahagia? Saya kasih tahu. Bulan Ramadan, ikutin Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Dikatakan bulan mulia karena dikasihnya hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Jadi kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang sangat mulia, dikatakan bulan yang sangat suci? Karena nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, puasa mah puasa ngan dia enggak dikasih bulan Ramadan, puasa mah puasa ngan enggak 30 hari full kayak umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa diantara kemuliaannya? Di bulan Ramadan mah ibu-ibu habis sahur tidur. Ada yang habis sahur tidur? Ada tangga? Mending. Yang subuhnya bablas ada? Ya sahur mah sahur, subuh bablas. Tidur habis subuh, setelah sholat subuh tidur di bulan puasa, maka tidurnya itu pahala yang sangat luar biasa, pahala yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan pahala yang sangat luar biasa? Daripada ngomongin orang mendingan tidur, daripada ngedengerin musik nih lagi puasa mendingan tidur. Kalau laki-laki mah daripada memotoran keluyuran keluar ngelihat perempuan yang ganggang mendingan tidur. Tidurnya di bulan puasa mah dapat pahala. Tapi pemuda mah suka salah tafsir nih. Mentang-mentang tidur di bulan puasa dapat pahala katanya, atau tidur dari pagi dari jam 6:30 bangun 5:30, atau puasa setengah jam doang itu mah. Ada anak ibu yang kayak gitu, bangunin. Ada yang kayak gitu ada. Iya, tidur dari jam 7 bangun jam 5, berarti puasa berapa? Sejam. Iya, berarti puasa 1 jam doang ada. Itu enaknya itu mah, tidur dari jam 7 bangun jam 5, puasa 1 jam, begitu mandi, beres mandi pakai anduk sholat asar, azan maghrib, kata dia ngomongnya begini, perasaan baru sholat asar gua. Ada gitu ada. Itu aja deh sholat asarnya jam 5:30, dapat setengah jam azan maghrib. Ibu bapak jamaah rahimakumullah,
Itu yang ketiga. Yang terakhir dari saya. Nih kita dikit lagi mau bulan puasa. Kira-kira orang jarak biasanya munggahan tak kagak? Bagaimana di sini munggahannya? Selamatan. Kalau nganterin ke orang tua masih ada? Pengantin baru doang kali? Enggak, di sini masih ada. Ya udah tua kayak nganterin. Yang orang tuanya udah di kuburan masih dianterin. Atau dianterin Al-Fatihah, dianterin surat Yasin. Orang tua yang orang tuanya masih ada nih sebelum Ramadan anterin. Yang orang tuanya nggak ada selamatan. Yang makamnya dekat, kuburannya dekat, jarahin. Itulah ajaran orang tua kita. Nih saya menitip ke orang buaran jarak nih, kalau orang tuanya masih ada jangan dikasih Al-Fatih, jangan dikasih Alfa. Ada yang kayak gitu ada? Iya nih, misalkan siapa nih saya kasih contohnya. Bisa mah orang tuanya udah nggak ada deh. Kalau orang tua kita udah nggak ada, kirimin Al-Fatihah, kirimin Yasin, kirimin Waqiah, kirimin Tabah. Tapi orang tuanya kalau masih ada, kirimin apa kira-kira? Kirimin. Saya belum ngomong, Geromanya udah ngomong duluan. Kirimin duit. Jangan orang tua masih hidup, masih seger, masih doyan ngerokok. Habis sholat khususon orang tua Al-Fatihah. Katanya mau orang tua kenyang Al-Fatihah kali. Ada kayak gitu ada. Jadi kalau orang tua masih ada, kirimin iya. Kalau bapaknya masih ada, kiriminnya rokok. Kalau rokok masih kurang, beli aja sama bako-bakonya, beli selos bapak tuh buat sebulanan. Iya beli bako, udah kasih ya ke orang tua, udah suruh ngelepus ya gitu selama bulan puasa. Jadi kalau orang tua masih ada mah jangan dikasih Al-Fatihah, tapi kasih duit. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena ada ceritanya orang tua masih hidup dikirimin Fatihah. Kata orang tuanya, waduh, emang gua kenyang sama Al-Fatihah. Mau ngirimin duit, terutama kepada ibu. Jadi yang ada di sini nih, yang emaknya masih ada, sebelum bulan puasa nih, ayo datang kepada kedua orang tuanya, minta hampura, minta maaf bila mana selama 1 tahun mempunyai salah, mempunyai dosa, supaya kita puasanya lega. Benar apa benar? Insya Allah. Terutama kepada emak. Kenapa saya katakan kepada emak? Karena emak mah doanya lebih diijabah daripada bapak. Karena ibu mah doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nitip emaknya yang masih ada, perhatiin. Kalau sakit jengukin, kalau kurang sehat tengokin. Selagi sehat, lagi sehatnya kayak ayo kirimin. Bisa ngol minggu kirimin, bisa ngol bulan kirimin, insya Allah. Karena doa ibu mah sangat diijabah. Karena memang derajat ibu itu 3 tingkat lebih tinggi dibanding ayah. Karena emak ngandung berapa bulan? 9. Habis ngandung melahirkan. Habis melahirkan menyusui. Habis menyusui mengandung lagi. Gede dulu ya. Habis gede baru mengandung lagi. Pegawaian siapa itu? Bapaknya. Bukan ada lagunya, ada. Bagaimana? Ada yang bisa ada? Ibu wanita yang derajatmu 3 tingkat dibandingkan. Ayo bareng, ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung
mengandung, melahirkan, mengandung. Memang kagak KB itu dia. Jadi dia nggak KB itu. Mengandung lagi mulai. Kenapa Nabi, ulama atau yang bikin lagu ngomongnya ibumu, ibumu, ibumu? Karena memang dari Nabi Muhammadnya begitu. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, siapakah yang lebih utama kita hormati? Nabi mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Summa abuka, lalu kemudian bapakmu. Jadi dari Nabi-nya Nabi ngomonginnya tiga kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Lalu kemudian bapakmu. Perjuangan jadi ibu berat tak kakak, Bu? Berat enggak? Itu ngandung kira-kira 9 bulan berat enggak? Ke WC itu kandungan di bawah tangga. Kalau tidur di bawah tangga. Kalau reboan di bawah tangga. Kalau ngaji di bawah tangga. Berat tangga. Berat. Apalagi udah masuk ke 9 bulan melahirkan. Kata dokter ini kemungkinan besar harus disesar. Waduh, kira-kira perasaannya bagaimana itu? Itulah pengorbanan seorang ibu. Makanya wajar ibumu, ibumu, ibumu. Karena memang dari nabinya, Nabi mengatakan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Lalu kemudian baru bapakmu. Ada lagi Nabi mengatakan ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kedengeran? Nih, jadi kalau ibu punya ibu masih hidup, kalau emaknya ibu-ibu nih marah, nggak demen sama ibu, tuh berarti Allah juga sama lagi nggak demen sama ibu. Tapi sebaliknya, orang tua ibu demen sama ibu, ridho sama ibu atas kebaktian yang ibu-ibu berikan, maka Allah juga demen sama ibu, ridho sama ibu. Karena memang Nabi yang mengatakan ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kan ada juga lagunya, ada yang tahu? Lagunya ada yang tahu nggak? Itu yang lagu Bang Haji Romi. Oh, Roma. Iya, lagu Bang Haji Roma, ada yang tahu? Emang nggak pernah nyetel dangdut kali ini di jarang? Enggak, bohong ayam kalau sore jedug-jedug ya. Ada yang tahu nggak lagunya? Keramas. Keren Keramas. Bagaimana lagunya? Ya, udah tukang nyetel dangdut tuh dia berarti, ketenget ya. Bareng ya? Ada yang bisa? Hai manusia. Udah, ini tinggal ngobrol, nah kita bebas. Dari ngajinya udah, sekarang tinggal ngobrol, tinggal ngobrolnya. Apa kata Bang Haji Roma lagunya? Hai manusia. Jawabannya tereng teng teng teng. Ya, yang nggak jawab biarin tuh, tersariawan biarin. Bareng ya. Hai manusia. Tereng teng teng teng. Ini yang depan nggak mau jawab bro, mana nih? Ya, habis ini udah boleh pulang bawa berkat. Hai manusia. Ya. Tereng teng teng teng. Hormati ibumu yang melahirkan. Ganti turung tung tung tung. Dan membesarkanmu, darah dagingmu, air susunya, jiwa ragamu, dari kasih sayangnya. Orangnya mau pengen itu nyanyi kan, malu. Itu nyanyi ya udah.
Atau nggak ada musiknya ini. Doa ibumu dikabulkan dan jadi kenyang. Murka ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Begitu lagunya. Melodinya gimana? Tumbi bisa deh Mambi. Bagaimana Bi lagu melodinya? Masya Allah, tabarakallah. Makanya itu Bang Haji Romi mah pinter dia mah bikin lagunya. Iya, Bang Haji Romi mah pinter dia mah bikin lagunya. Ibu aja jadiin lagu sama dia. Melodinya enak. Bagaimana melodinya? Teroret, 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 teroret. Lah ini mah, ini mau tinggal ngobrolnya ini nggak apa-apa ya? Ya Guru, Ustadz Basri, ini mah tinggal ngobrolnya doang udah, hampura udah. Tadi ngajinya mah udah. Tinggal doa, sama apa lagi? Jadi nanti setelah acara ini yang dibawa pulang jangan lagunya jangan. Tapi tadi satu, sayangi ibumu. Kalau ada apa-apa utamakan ibumu. Tadi yang duluan Allah ngasih modal ke kita berupa sehat sama waktu. Allah ngasih modal berupa akal sama nafsu, dan yang perlu kita lawan yaitu nafsu. Yang perlu kita ikuti itu akal supaya kita selamat menjadi hamba yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada udah 1 jam ini. Lebih. Nambah terus enggak? Saya mau bagaimana ibu-ibu? Terus enggak? Ya udah dilem sih di dalam mah. Udah dibungkus sama. Nah udah ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan acara seperti ini, pertama anak-anak kita yang tadi udah tampil, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang pinter, anak yang soleh, anak yang solehah, yang taat kepada kedua orang tua, yang bisa mengangkat harta martabat derajat kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan adalah acara seperti ini, mudah-mudahan kita semua dikit lagi mau memasuki bulan suci Ramadan, Allah kasih sehat, Allah kasih selamat, Allah kasih milik yang berkah, rezeki yang berkah, milik yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya nggak panjang lebar, mohon dibukakan pintu maaf. Kira-kira dimaafin Bu, ibu-ibu dimaafin, dimaafin. Atau bongan sapaan ngundang saya. Kita mau orang kenal doang ya, biar orang kenal doang. Gede di jarak berarti sama ibu-ibu orang jarak udah nggak asa-asa lagi, udah kayak ini sendiri Bu ya.
Dah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi dari saya, bila mana ada kata yang salah, yang kurang enak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya, khudma sofa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.